صلوا على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqala alaihi salatu wassalam sallu alayya fa inna salata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita, kedua kita, panutan kita yang baru saja menyampaikan hikmah tausiahnya kepada kita semuanya, Sayyidil Walid Ad-Dayyullah Al-Mujahid fi Sabili Al-Habib Hamzah Al-Idrus. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa berikan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir Habib Rifki As-Segaf, kemudian Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar, dan kepada semua para habaib, para asatid, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan mereka Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih khusus salam hormat dan takdim kita sampaikan kepada sahibul fadilah, guru kita, kedua kita, Ad-Dayyullah Al-Mujahid fi Sabili Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa As-Segaf, yang kita doakan juga beliau, mudah-mudahan beliau terus Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah senantiasa menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah gerakkan daripada setiap langkah-langkah kita semuanya dari rumah, kita bisa hadir, duduk kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehatul afiyah. Tidak lain dan tidak bukan, duduk hadir dan kumpul kita untuk memuliakan daripada hari lahir makhluk yang paling mulia, yang telah dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus perkumpulan kita pada malam hari ini memperingati daripada khol yang ke-9 almarhum Habib Mustafa As-Segaf, yang mudah-mudahan dengan berkah kemudian kumpul kita almarhum Allah ampunkan semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal-amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang manfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita duduk hadir kumpul di majlis ini untuk memperingati daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu daripada sebaik-baik wadah untuk menyambungkan daripada sanubari kita, mengikat daripada hati kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini,
berapa banyak di antara hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang hati mereka kosong dari Nabi Muhammad. Mereka nggak kenal dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak ada kehidupan yang mereka jalankan kecuali sebab hatinya kosong dari Nabi Muhammad. Mereka senantiasa selalu menjadikan nafsu sebagai imam dari imannya, dan iman menjadi makmum dari imannya, dari nafsunya. Hal yang demikian dapat menjerumuskan daripada orang-orang tersebut, sebab daripada wasilah hatinya dia kosong dari yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, beruntunglah kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah halalkan, Allah ringankan dari setiap langkah-langkah kita, bisa duduk di majlis ini untuk menyambungkan daripada hati kita kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Qutub Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib. Ketika ada seorang hamba, dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad. Ada seorang hamba, dia berusaha mengenalkan dirinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ada seorang hamba yang dia meringankan langkahnya untuk hadir di majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka niscaya Al-Qutub Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, la yakhib, hamba tersebut dia tidak bakal merugi. Itu hamba dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat, lewat wasilah menyambungkan diri kita kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, ada hamba hatinya dia kosong dari Nabi Muhammad, hamba dia nggak kenal dengan perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ada hamba langkahnya berat untuk diajak-ajak ke majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, walaupun itu hamba hartanya dia banyak, kendaraannya dia mewah, rumahnya dia bagus, tapi kalau seandainya dirinya tidak disambungkan dengan perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, semua kenikmatan, semua kemewahan yang dia miliki tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar bagian dari istidraj, kesenangan dan kenikmatan yang membawa malapetaka, kesenangan dan kenikmatan yang akan menghancurkan daripada kepribadian orang tersebut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad identik untuk mengenalkan diri kita dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, perangai budi Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad, dan segala sesuatu kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Banyak kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada kemuliaan yang mulia Nabi Muhammad, jangankan membicarakan masalah tentang fisik yang mulia Nabi Muhammad, sudah tidak meragukan lagi ketampanan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tampan yang mulia Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abu Thalib sampai beliau mengatakan, man ra'ahu badiatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Enggak ada mata yang ketika mata tersebut mereka mulia melihat tubuh yang mulia Nabi Muhammad, hamba, kecuali pasti jantungnya dia akan bergetar karena menyaksikan daripada kewibawaan dari yang mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling berwibawa dalam semesta ini yang kewibawaannya melebihi daripada kewibawaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan memiliki kesempurnaan melebihi daripada kesempurnaan kita punya Nabi. Bahkan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana, kesempurnaannya jauh
Sempurnaan kita punya Nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata yang melihat Nabi Muhammad hatinya akan bergetar karena menyaksikan daripada kewibawaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Itu mata ketika melihat Nabi hatinya bergetar, dan ketika itu orang dilihat oleh Nabi, itu orang duduk bersama Nabi, itu orang kumpul dengan Nabi, ahabba, pasti orang tersebut akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata melihat Nabi akan bergetar karena kewibawaannya, dan ketika itu orang dilihat oleh matanya Nabi pasti akan langsung jatuh cinta, walaupun yang dipandang oleh yang mulia Nabi Muhammad adalah orang-orang kafir Quraisy. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak banget kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada yang mulia kita punya Nabi yaitu Nabi Muhammad. Pada malam hari ini satu saja yang kita bahas dari kemuliaan yang ada di dalam diri yang mulia kita punya Nabi. Siapa nama kita punya Nabi? Nama Nabi kita adalah Muhammad. Dari namanya aja, menurut daripada sensus kependataan nama-nama sedunia, ternyata kita punya Nabi Muhammad adalah nama yang paling banyak di alam semesta ini, nama yang paling banyak di dunia ini. Bahkan gak sedikit ketika orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berusaha mempelajari tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, mereka mendapatkan hidayah sebab membaca sejarah Nabi Muhammad, dan mereka berbondong-bondong mengganti namanya dengan nama Muhammad. Jadi makanya luar biasa, dari namanya aja itu udah luar biasa, namanya aja udah sangat istimewa, namanya nama yang paling banyak di dunia ini. Bahkan dalam riwayat hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalul isim ma'ubid wa ma'humid. Paling cakep, paling bagus, paling baik nama untuk anak laki-laki yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ma'ubid, nama yang depannya abdun, li'atibai asma'ul husna, untuk mengambil keberkahan dari asma'ul husna. Abdurrahman, bagus nggak kira-kira? Abdurrahim, cakep nggak kira-kira? Beruntung kalau ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama depannya kalimatnya Abdun, ngambil dari Asmaul Husna. Nggak ada orang nama Abdul Jahannam. Masya Allah, serem nggak tuh kira-kira? Keren. Namanya Abdul Jahannam. Bahkan saya pernah ketemu sama satu orang, ini benar-benar di Jakarta Senen, Jakarta Pusat, itu namanya dikasih sama orang tuanya Abdul Makbaroh. Tahu kita Abdul Makbaroh artinya apa? Abdul artinya apa? Abdul artinya apa? Hamba. Makbaroh artinya apa? Jamak dari kata makobir. Tahu makobir? Kober, tahu kober? Kuburan. Namain anak Abdul Makbaroh artinya hamba kuburan. Hamba kuburan. Masya Allah. Serem nggak tuh kira-kira? Mantap. Masya Allah. Nama ambil Abdun, depannya Abdun, ngambil daripada Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Muhammad. Usai daripada kita memberi nama Abdun, atau minimal kita beri nama anak kita dengan nama yang berhubungan dengan kita punya Nabi. Humid, Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad, Yasin, Toha, Mudaffir, dan nama-nama para nama-nama Nabi yang lainnya. Cakep, Masya Allah. Coba di sini yang namanya Muhammad, angkat tangan. Ada berapa? Berapa yang nama Muhammad? 46 buah, Masya Allah, banyak betul. Tuh, nama Muhammad, luar biasa. Beruntung kalau ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Bahkan Al-Imam Muhammad ibn Sa'id Al-Bushiri yang mengarang daripada Ghaziyah Burdah, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama yang berhubungan dengan nama kita punya Nabi, mau Ahmad,
Hamid, Mahmud, Muhammad. Kemudian ketika itu anak tumbuh menjadi anak yang dewasa, sampai ketika sudah dewasa dia bukan ahli ibadah, malah menjadi ahli maksiat. Ada nggak nama Muhammad ahli maksiat? Ada nggak? Banyak. Tapi dengan kemuliaan nama Muhammad bin Zaid al-Bushiri, sampai beliau mengatakan Allah haramkan nama Muhammad ada di dalam api neraka. Allah sampai malu kalau seandainya nama kekasihnya Muhammad ada di dalam api neraka, walaupun itu orang ahli maksiat. Enak gak kira-kira? Enak gak kira-kira? Yang demen maksiat langsung pengen ganti namanya. Masya Allah. Kalau ada nama Muhammad ahli maksiat, fi yaumil ba'ats, di hari pembangkitan, namanya Allah ambil, orangnya tetap akan dicemplungi. Enak benar mau terbebas dari api neraka. Masya Allah. Nama Muhammad. Beruntung orang tua yang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Kemudian dari nama yang mulia Nabi Muhammad, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita duduk hadir kumpul di majlis ini, tidak lain dan tidak bukan majlis maulid adalah majlis di mana lisan-lisan kita sibuk memanggil nama Muhammad, lisan kita sibuk memuji-muji nama Muhammad. Tidak ada seorang hamba yang hidup di dunia mereka sibuk memanggil nama Muhammad, kecuali nanti di hari kiamat Nabi Muhammad yang akan sibuk memanggil nama orang tersebut. Di dunia kita panggil nama Muhammad, di akhirat Nabi Muhammad yang akan memanggil nama kita. Di mana? Di tempat antahsyaruna yaumal qiyamah khufatan urratan ghurlan, di hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dan telanjang bulat, matahari sejengkal, tidak menggunakan alas kaki, dan hari tersebut adalah hari saling tuntut menuntut. Di dunia ketika ada seorang anak berjumpa dengan orang tuanya, mereka saling bercengkrama, mereka saling berpelukan, mereka saling melepaskan kasih sayang. Akan tetapi ketika di hari pembangkitan tersebut, mereka saling lari satu sama lain. Anak ketika berjumpa dengan orang tua, si anak lari, begitu juga orang tuanya akan lari menghindar dari perjumpaan dengan si anak. Suami dengan istri di hari pembangkitan ketika mereka berjumpa, mereka akan lari satu sama lain. Kenapa? Karena pada hari tersebut hari saling tuntut menuntut. Anak khawatir dituntut sama orang tuanya, orang tua khawatir akan dituntut oleh anaknya. Begitu juga suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, bahkan seorang murid dengan guru. Pada hari tersebut mereka ketika berjumpa saling lari satu sama lain, karena di hari tersebut hari saling tuntut menuntut. Yaumun nafsi nafsi, hari sendiri-sendiri. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita semuanya di padang mahsyar, kecuali kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari manusia yang pertama kali diciptakan sampai manusia yang nanti terakhir Allah Ta'ala ciptakan, mereka berbondong-bondong berlari mencari pertolongan Nabi Adam alaihissalam. Ketika berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, mereka mengatakan, ya Adam, anta abal bashar wa anta awwal khalqin nas. Wahai Adam, engkau adalah bapak di antara manusia dan engkau adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Isfa'lana ya Adam, berikan kami pertolongan wahai Adam. Di hari tersebut Nabi Adam menjawab, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Saya saja pada hari ini sedang sibuk memikirkan nasib saya. Pada hari ini Allah murka dengan kita semuanya, sebab tingkah laku kalian yang memancing daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari ke Nabi Musa, lari ke Nabi Isa. Semua para anbiya pada waktu tersebut
mereka angkat tangan, mereka tak kuasa memberikan pertolongan kepada kita. Semua tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan tanggung jawabnya, Nabi Muhammad turun ke padang mahsyar. Nabi katakan, Analaha, 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 saya yang akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya, saya yang akan menyelamatkan kalian semuanya. Dan ketika di padang mahsyar manusia yang minta pertolongan kepada Nabi Muhammad, tidak ada manusia yang akan diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad terlebih dahulu. Bukan mereka karena sholatnya, bukan mereka karena zakatnya, bukan mereka karena ibadah-ibadah yang lainnya. Yang akan pertama kali mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad adalah mereka-mereka yang ketika hidup di dunia lisannya sibuk memanggil nama Nabi Muhammad. Ketika dia hidup di dunia, lisannya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika hidup di dunia, dia senantiasa selalu mengucapkan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung ini malam lisan kita memanggil nama Nabi Muhammad. Yakinkan dengan berkah kemuliaan kumpul kita, nanti semuanya akan menjadi amalan yang membanggakan kelak yaumil qiyamah ketika kita berjumpa dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita sibuk memanggil nama Nabi Muhammad. Nanti di hari pembangkitan, Nabi yang akan sibuk memanggil nama kita semuanya. Nabi Muhammad memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa kepada kita. Nabi Muhammad memiliki kecintaan yang menggebu-gebu kepada kita. Bahkan kecintaan Nabi kepada kita melebihi daripada kecintaan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kecintaan Nabi kepada kita melebihi daripada kecintaan seorang kakek terhadap cucu-cucunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan yang dikatakan oleh Al-Kutub Al-Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fatah walau ja'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Sesungguhnya kalian tak akan mampu, tak akan bisa membayar dan membalas dari setiap jasa dan perjuangan yang mulia Nabi Muhammad walau ja'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Walaupun kalian harus membayarnya, kalian harus membalasnya dengan berjalan dari kediaman kalian ke kota Madinah, bukan menggunakan kedua telapak kaki, akan tetapi berjalan ke kota Madinah untuk menziarahi makam yang mulia Nabi Muhammad dengan kedua kelopak mata kalian. Kalau hal yang demikian bisa kita lakukan, hal yang demikian bisa kita kerjakan, berjalan dengan menggunakan kedua kelopak mata kalian dari rumah sampai ke Madinah untuk menziarahi makam yang mulia Nabi Muhammad. Hal yang demikian belum cukup untuk membalas dari setiap jasa-jasa dan perjuangan yang mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya, sakitnya, matinya, di dalam kuburnya, hari pembangkitannya, nggak ada yang dipikirkan oleh Nabi, nggak ada yang disebutkan oleh Nabi, kecuali Nabi senantiasa memikirkan dan menyebut daripada nama kita, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan di zaman sehat yang mulia Nabi Muhammad, pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa untuk istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam salah satu munajat Nabi Muhammad, Nabi berdoa untuk Sayyidah Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asharat. Ya Allah, ampunkan, rontokkan, leburkan semua dosa dan kesalahan Aisyah, baik dosa dan kesalahan yang telah ataupun belum dikerjakan, dosa dan kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Ketika Rasul berdoa seperti itu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha,
tanpa disadari Sayyidina Aisyah mendengar doa indah yang mulia Nabi Muhammad. Sayyidina Aisyah bergembira sampai tersenyum di hadapan yang mulia Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Aisyah tersenyum di hadapan Nabi, Nabi bertanya kepada Sayyidina Aisyah, "Asrarti ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah kau bergembira dengan doa yang baru saja aku panjatkan untuk engkau?" Kemudian Sayyidina Aisyah menjawab, "Wa kaifa ma asrartu ya Rasulullah? Bagaimana saya tak bergembira dengan doa yang baru saja engkau panjatkan untuk saya, wahai Rasul?" Ketika Sayyidina Aisyah menjawab ekspresi dari jawab pertanyaan Nabi Muhammad dengan ekspresi yang gembira, Nabi bukan membalas kegembiraannya Aisyah. Nabi Muhammad malah meneteskan air mata. Nabi malah menangis. Apa yang menyebabkan Nabi menangis? Nabi mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Aisyah, inna hadza du'a la du'aun da'autahu li ummati kulla laila." Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa yang baru saja aku panjatkan untuk engkau ini adalah doa yang setiap malam aku panjatkan untuk seluruh umatku. Nabi Muhammad setiap malam di masa hidupnya berdoa untuk kita semua agar dosa dan kesalahan kita dirontokkan, dileburkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di dalam syakaratul maut yang mulia Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril beserta ribuan para malaikat-malaikat yang lainnya, sampai kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril tentang dahsyat rasa sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dengan jasadnya, wahai Jibril. Malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi, "Sangat sakit ya Rasulullah." Nabi bertanya 3 kali kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Sangat sakit ya Rasulullah." Dengan wajah yang mulia Nabi Muhammad dalam keadaan pucat, kening mengeluarkan keringat, badan yang sangat lemas, Nabi meminta agar diberi kabar oleh malaikat Jibril tentang bagaimana dahsyat ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Israel untuk memberi kabar kepada Habibullah tentang bagaimana rasa sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya. Sampai kemudian malaikat Israel mendekat ke jasad yang mulia Nabi Muhammad. Malaikat Israel mengucapkan salam di hadapan Nabi Muhammad, dan malaikat Israel perlahan-lahan mengangkat daripada ruh yang mulia Nabi Muhammad. Ketika ruh Nabi Muhammad mulai terangkat oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad merasakan kesakitan yang sangat dahsyat. Nabi Muhammad mengatakan, "Inna syiddatul maut wa karabahu 'alal mu'min." Taqaddara salasa min ahdharabata bisyaf. Demi Allah yang mana nyawa saya berada di dalam kekuasaannya, sungguh rasa sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya, laksana seperti dari ujung kepala sampai ujung kaki dipukul-pukul dengan pedang yang sangat tajam sebanyak 300 kali. Ketika Nabi mengetahui tentang dahsyatnya rasa sakit syakaratul maut, Nabi tak memikirkan dirinya, Nabi tak memikirkan anak istrinya, Nabi tak memikirkan sahabat dan keturunannya. Yang Nabi pikirkan, kaifa ummati, kalau begini dahsyatnya rasa sakit syakaratul maut, bagaimana nanti keadaan umat saya di akhir zaman? Mereka semuanya lemah, mereka tak akan sanggup, tak akan kuat merasakan rasa sakit, rasa pedih ketika ruhnya ingin dipisahkan oleh malaikat Israel. Lihatlah, Nabi mengangkat tangannya, Nabi bermunajat kepada Allah, Nabi meminta dan memohon kepada Allah agar setengah rasa sakit syakaratul maut seluruh umatnya dilimpahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan sebaik-baik seorang pemimpin kepada yang dipimpin, bukan memikirkan dirinya, akan tetapi memikirkan dari orang-orang yang dipimpin. Hadirin hadirat, itulah kecintaan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Nabi
sudah korbankan jiwa, raga, harta, nyawa demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Bagaimana dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat para sahabat-sahabat yang menunjukkan daripada ekspresi kecintaan yang menggebu-gebu kepada Nabi Muhammad, sampai ada satu sahabat yang ketika Nabi Muhammad dengar Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, ini sahabat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, tolong kau butakan kedua mataku ya Allah, karena tak ada lagi kenikmatan memandang siapapun yang ada di dunia ini kecuali memandang wajah Nabi Muhammad. Dan kembali hadirkan penglihatan saya di hari kiamat agar saya dapat kembali memandang wajah Nabi Muhammad. Ketika Nabi meninggal dunia, doa ini sahabat diijabah oleh Allah, matanya langsung dianugerahkan buta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia berharap nanti di hari kiamat kembali dapat memandang wajah indah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi yang paling tegas, yang paling keras, yang paling berani. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau seandainya ada lisan-lisan umat Nabi yang mereka berani mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, akan aku potong-potong daripada lehernya. Bentuk daripada ketidakridhaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditinggal oleh kekasihnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal adalah satu-satunya sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, dan sahabat Nabi yang senantiasa selalu mengumandangkan adzan di masa yang mulia Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad telah meninggal dunia, Bilal tak mau lagi mengumandangkan adzan, diperintahkan oleh sahabat-sahabat. Bilal pun tak mau mendengarkan daripada perintah para sahabat-sahabat. Bilal, kalau seandainya ia mengumandangkan adzan, ia akan teringat memorian bersama Nabi Muhammad. Sampai Bilal keluar dari kota Madinah, menjauhi kota Madinah, karena di setiap sudut Madinah ada kenang-kenangan bersama yang mulia Nabi Muhammad. Bertahun-tahun Bilal meninggalkan kota Madinah. Sampai kemudian Nabi Muhammad datang di dalam mimpinya Bilal bin Rabah. Bilal, kau ingin menjauh dariku? Kau tidak rindu kepadaku? Apakah kau tak mau menziarahiku? Ketika Bilal bin Rabah terbangun dari tidurnya, Bilal meneteskan air mata, dan Bilal bin Rabah segera bergegas menaiki kendaraan kudanya yang sangat gagah, berlaju sangat cepat untuk menziarahi daripada makam yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, Bilal bin Rabah kemudian langsung menziarahi makam Nabi Muhammad. Tangisan air mata membanjiri daripada pipi Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat yang menyaksikan pun ikut menangis karena melihat Bilal bin Rabah sedang ziarah di hadapan makam yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat yang lainnya memerintahkan Bilal bin Rabah untuk kembali mengumandangkan adzan. Ditolak oleh Bilal bin Rabah. Bilal katakan, aku hanya muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah-tengah tolakan Bilal bin Rabah datang dua cucu kesayangan Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, Imam Syabab di ahli darain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang di hadapan Bilal bin Rabah. Kemudian Hasan dan Husain berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Ami Bilal bin Rabah, bi'azami jiddi Muhammad, wahai paman Bilal bin Rabah, demi keagungan, demi kemuliaan kakek kami Muhammad bin Abdullah, kumandangkan adzan sekali untuk kami wahai paman Bilal. Kemudian ketika Bilal menatap cucu kesayangan Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, Bilal memeluk Hasan dan Husain. Bilal meneteskan air mata. Kemudian Bilal mengatakan, karena kau anak cucu Nabi Muhammad, kau darah daging Nabi Muhammad, aku akan taat dengan perintah dan arahan kau. Aku akan segera mengumandangkan adzan di salah satu bukit yang ada di kota Madinah.
Inilah sebaik-baik kecintaan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Memuliakan, menghormati, mencintai anak cucu Nabi Muhammad. Bukan memusuhi, memfitnah, mencaci maki, menghardik, mengkriminalisasi cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal naik ke salah satu bukit yang ada di kota Madinah. Bilal kembali mengumandangkan adzan. Bertahun-tahun penduduk Madinah tak pernah mendengar suara Bilal bin Rabah. Hari itu penduduk Madinah kembali mendengarkan suara indah Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Madinah mendengar suara emas Bilal bin Rabah, seketika Madinah banjir air mata. Ibu-ibu yang ada di rumah mereka keluar dari rumahnya masing-masing, meneteskan air mata dan melantangkan dengan kalimat, Aina Muhammad, Aina Muhammad, Aina Muhammad, di mana Muhammad? Apakah Muhammad telah hidup kembali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, anak kecil, laki-laki, semua mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Madinah banjir air mata. Mereka semua lari ke sudut yang satu, menuju ke sudut yang lain, mencari sosok yang mulia Nabi Muhammad. Ketika mendengar suara Bilal bin Rabah, mereka seolah-olah merasakan Nabi Muhammad telah hidup kembali. Sampai daripada kalimat Asyhadu anna Muhammad. Bilal bin Rabah jatuh terpingsan karena tak kuat membendung rasa rindunya kepada Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah jatuh terpingsan karena teringat memorian bersama Nabi Muhammad. Bilal matanya pernah memandang wajah indah Nabi Muhammad. Bilal telinganya pernah mendengar suara indah Nabi Muhammad. Lisannya pernah berbicara di hadapan Nabi, kulitnya pernah bersentuhan dengan Nabi. Bilal pernah ikut perang dengan Nabi, Bilal pernah makan bersama Nabi, Bilal pernah bercanda dengan Nabi. Dan Bilal tak kuat membendung rasa rindu kepada Nabi. Dan adzan tersebut adalah adzan pertama sekaligus adzan terakhir Bilal bin Rabah setelah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ayo sama-sama dengan momentum acara peringatan Maulid pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, keluarkan ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Bukan hanya cinta dengan nabinya, akan tetapi cinta dengan anak keturunannya, cinta dengan ahlul baitnya, cinta dengan zuriyahnya. Jaga mereka, hormati mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Siap hadapi siapapun orang-orang yang berani memfitnah, mencaci maki, mengintimidasi, apalagi sampai mengkriminalisasi anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan hanya karena jabatan, pangkat, harta, dunia, sampai menggadaikan demi hal yang demikian menyerang anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak nggak para habaib yang dikriminalisasi? Banyak nggak para habaib yang diintimidasi? Nggak ada salah dijebloskan penjara, nggak ada salah dicari-cari kesalahannya. Ini kalau seandainya urusan bisa mengundang daripada bencana yang Allah akan turunkan kepada kita semuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Habib Bahar lagi dicari-cari kesalahannya. Habib Rizik sudah berada di dalam penjara. Doain Habib Hanif yang sedang sakit di dalam penjara. Insya Allah minggu-minggu ini beliau akan bebas. Amin. Tentang PPKM, Masya Allah, kita bayangkan coba, mau Natalan aman, menyepi aman, Waisak aman, tahun baru aman, giliran nanti begitu pas pengen masuk Ramadan merah, Idul Fitri merah, Idul Adha merah. Ini virus memang penyakit atau syaitan yang buat mengganggu ibadah umat muslim kira-kira? Masya Allah, kurang ajar kan bisa begitu virus, saya bingung. Ini sekarang di tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari mulai level 2 nasional. Keluar daripada peraturan pemerintah
nggak ada sekat menyekat, nggak ada masalah tentang gimana untuk COVID level 2 karena ada Natal. Mall tetap buka, mall tetap berjalan seperti biasa. Tapi sebentar lagi saya tanggal 1 Januari pagi akan mengadakan tablik akbar di Masjid Islamic Center Kota Bekasi. Hadir Ustadz Abdul Somad, hadir Segaf Baharun, hadir Bahar bin Semit, dan banyak lagi para habaib yang lainnya. Baru tadi pagi saya dijemput paksa sama Polres Kota Bekasi dan bahkan